Entah itu dokter pasti memiliki kode etik, pasti memiliki sumpah. Polisi bahkan kayak kemarin kasusnya si Sambo gitu ya. Dia kan membunuh ajudannya kan. Kemudian dengan sanksinya dikeluarkan dari badan kepolisian dengan cara tidak hormat karena telah melanggar hal tersebut, karena melanggar kode etik tersebut, teman-teman. Hal inilah kemudian diterapkan juga pada guru itu sendiri. Cuma membahas mengenai apa saja sih contoh-contoh daripada pelanggaran ataupun pelanggaran kode etik yang sering dilakukan guru itu banyak teman-teman pada dasarnya. Cuma hal ini kita tidak sadar. Banyak teman-teman. Oke, tapi di sini kita membahas kode etik teman-teman. Kode etik itu terdiri dari dua kata teman-teman ya. Ada kode dan etik. Banyak yang mengatakan teman-teman tadi bahwasanya ini berasal dari Yunani. Apa? Etos. Etos ini apa? Watak. Sikap. Ini sama artinya dengan Akhlak. Moral. Etika, moral, akhlak itu sama nggak? Apa samanya? Sama-sama perilaku apa? Sikap. Oke, antara akhlak, moral dan etika itu sama-sama membahas terkait dengan perilaku seorang manusia yang kemudian menimbulkan suatu nilai. Nilai tersebut bisa berupa baik dan buruk. Itu kan yang kita, etika kamu nggak bagus, akhlak kamu sangat bagus. Ya, kalau kita membahas ketiga hal ini pasti akan timbul sebuah penilaian, dan penilaian itu bersifat baik dan buruk. Kamu Rizal, etika kamu sangat bagus, Muslim akhlaknya nggak bagus misalnya. Jadi ketika kita membahas ketiga hal ini pasti akan ada suatu penilaian baik dan buruknya seperti apa. Jadi pada dasarnya ketiga ini memiliki konsep yang sama-sama mengkaji terkait dengan perilaku seorang. Lantas apa bedanya di antara ketiga ini? Dan ini sama-sama membahas perilaku, sama-sama kebiasaan. Bedanya apa? Sebutannya. Masa? Ayo. Kita belajar akhlak tasawuf. Sudah. Sudah khatam. Belum ya? Masa berapa belajar akhlak tasawuf? 3 atau 2, lupa ya. Oke. Saya kasih tahu bahwasanya yang menjadi pembeda di antara ketiga ini adalah dasarnya. Oke, dasarnya ya. Landasan hukumnya dari mana? Oke, akhlak ini dari mana? Agama itu dari Tuhan. Jadi akhlak ini semuanya sama-sama mengkaji terkait dengan perilaku seorang manusia. Oke. Kemudian pembedanya di mana? Oke, letak pembedanya adalah dasarnya. Ketika kita mengkaji akhlak, tentu rujukannya adalah syariat, yaitu agama. Kata Rasul ada 2 perkara yang ditinggalkan ketika ia telah tiada. Di mana 2 perkara tersebut ketika manusia mentaatinya dia akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Oke, ada kitab Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita mengkaji dasar orang yang dikatakan baik dan buruk itu, kalau kita membahas alatnya, ya udah kita akan merujukannya ke Al-Quran. Misalnya di Al-Quran mengatakan kita menghormati tamu gitu ya. Jangan masuk itu orang sebelum dikasih izin. Untuk aurat misalnya dan sebagainya. Itu kan landasannya nanti kita akan ini dikatakan baik karena sudah dikatakan sama Al-Quran begini. Hadisnya begini. Jelas ya ukurannya, sama-sama membahas terkait dengan perilaku seorang manusia. Lantas moral itu apa? Bedanya di mana? Landasannya di mana? Sosial itu di mana? Masyarakat. Antar sama manusia itu apa namanya? Beragam. Adat ataupun masyarakat. Setiap masyarakat punya aturan sendiri ya. Salah satu contoh hari ini misalnya di Lombok, teman-teman ada yang dari luar Lombok. Ada. Misalnya perempuan keluar mau sama seorang laki-laki misalnya di atas jam 10, mau nggak mau kalian harus menikahkan. Iya nggak? Karena apa? Tidak sesuai dengan aturan berlaku yang ada di adat tersebut. Jadi landasan dikatakan baik dan buruk itu adalah adat dan istiadat yang ada dalam masyarakat tersebut. Ini landasannya yang beda ya. Nah, jadi ada adat yang berlaku di masyarakat itu, ada adat yang masih tertinggal. Adat itu adalah suatu peninggalan nenek moyang yang kemudian
kita jadikan sebagai ada menjadi dasar hukum kita. Inilah yang menjadi letak perbedaan daripada akhlak, moral, dan etika. Ketika sama-sama mengkaji terkait dengan perilaku, dasarnya dari mana? Oke, akhlak ini dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini adalah dasarnya daripada hukum. Nah, hari ini kita membahas etika ataupun etos. Inilah dasarnya di mana sih? Ini bersifat Yunani. Yunani itu terkenal dengan istilah Filsafat. iya kan? Filsafat. Yunani dan Romawi pasti terkenal dengan istilah filsafat. Otomatis di sini kalau kita membahas etos ini berkaitan dengan filsafat. Filsafat kalau kita kaji sebuah ilmu pasti ada namanya epistemologi, aksiologi, dan ontologi kan. Jadi disinilah kita tahu ternyata lah dasar daripada etos itu adalah dari mana sih orang itu dikatakan baik. Misalnya saya katakan bahwasanya Ivan ini orang baik. Baik itu menurutnya apa sih? Jadi ini lebih dikaji secara keilmuan, secara filsafat. Filsafat kan mencari hakikat kan. Ya awalnya filsafat itu secara sejarah mengkaji terkait dengan alam. Tapi secara berjalannya waktu mulai ke pengetahuan, kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi orang itu dikatakan baik. Baik ini asalnya dari mana? Inilah yang dipikirkan otak orang filsafat itu ya, karena dia diskusi cari, oh dikatakan baik itu seperti apa. Dia lebih kepada aliran etika ini dasarnya adalah epistemologi. Oh baik ini datang dari sini, diterima dengan rasional gitu ya. Kalau nggak masuk akal berarti bukan filsafat namanya. Nah jadi inilah yang kita bahas sekarang, yaitu suatu perilaku seorang manusia. Jadi etika ini adalah kebiasaan ataupun watak. Misalnya kalau kita kaji akhlak berdasarkan Imam Al-Ghazali ataupun Ibnu Miskawai, dikatakan bahwa halul nafsi da'yatullah ila af'aliha min ghairi fikri warwiyah. Apa? Akhlak itu adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan cara tidak ataupun tidak terlebih dahulu. Ya terserah, misalnya Atika sekarang mau melakukan apa, yang penting saya ya udah spontan kan. Terserah orang itu sakit hati dan enggak. Jadi kebiasaan kalian itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, jadi makanya seorang guru itu harus dilandasi dengan etika yang bagus, dengan ada aturan-aturan tertentu. Itulah kenapa harus adanya seorang guru, supaya jangan sampai seperti yang disabdakan Ivan, jangan sampai semena-mena gitu ya. Iya kan? Oke, jadi ini dalam bahasa Yunani. Kemudian kode ini dari bahasa kode, itu dari artinya aturan atau Nggak usah, we. kalau etik dari Teman. dari Perancis juga, etiquette. Apa juga ini? Sama juga kayak etika, itu adalah kebiasaan ataupun tingkah laku. Nah, jadi kalau kita satukan bahwasanya ada juga yang juga artinya menunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Nah, kita beralih kepada menurut KBBI. Kira-kira KBBI itu memandang kode etik itu apa? Etik itu apa? Etik itu menurut KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI memandang bahwasanya etik itu adalah sebuah ajaran ilmu terkait dengan suatu Tingkat perilaku baik atau buruk. Jadi suatu perilaku yang baik misalnya. Jadi yang ditunjukkan adalah suatu perilaku yang baik. Jadi ini. Kemudian ditambahkan oleh salah satu tokoh namanya Bertenes. Ia mengatakan bahwasanya etik adalah suatu suatu ilmu yang mengajarkan tentang perbuatan baik dan buruk yang didasarkan dengan norma-norma katanya. Seperti ini ditambahkan aja gitu. Misalnya dari tadi menurut KBBI nggak ada aturannya ya. Nah, jadi Bertenes ini menambahkan sedikit saja berdasarkan norma-norma dan aturan. Ada juga yang mengatakan salah satu tokoh di sini yang biasa kita kenal dan saya sering dengar kalian presentasi, namanya
Barangkali kalian sering baca. Jamara mengatakan bahwasanya kode etik itu adalah apa kira-kira teman-teman? Ketentuan yang mengikat sikap dan perbuatan guru. Inilah teman-teman, supaya seorang guru itu harus ada yang mengikat biar tidak berlaku seenaknya. Kita bahas terkait dengan sejarahnya. Di konsep kalian ada nggak sejarahnya? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan daripada Yusril. Kenapa sih muncul daripada kode etik? Kalau kita bahas mengenai sejarah kode etik, sejarah kode etik itu hadir pada 1929. Kalian sudah ada nggak di sini? Belum. Belum ada. Yang dikeluarkan oleh ada. Orang tua aja belum ada. Indonesia aja belum. Iya, belum ada. USA itu di mana? Amerika Serikat. Kemarin kelas sekolah USA itu di Rusia. Ada juga yang jawab Jepang Timur. Oke, sejarah awal munculnya daripada kode etik ini adalah berasal dari USA ataupun dari Amerika Serikat yang dipelopori oleh komunitas NEA, apa itu? The National Education ya, The National Education Association. Ini apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kinerja seorang Guru. Nah, ini secara dunia. Lantas bagaimana di Indonesia perkembangan daripada kode etik guru ini? Kenapa ada? Ini kemudian dimunculkan oleh yang pertama namanya Suwardi. siapa Suwardi Suryaningrat? Suwardi Suryaningrat. Suryaningrat. Ya. Suryaningrat. Ini yang kode etik di Indonesia. Siapa Suwardi Suryaningrat? Ahli. Orang Jawa, Pak. Orang Jawa jelas. Mana ada orang ngomong kayak gitu. Paling kalau orang ngomong namanya Bokta, Senim gitu ya. Ayo Suwardi Suryaningrat. Manusia saya bilang. Oke, kalian akan heran ketika saya sebut yang aslinya siapa? KHD. Jadi antara. Nama asli daripada Ki Hajar Dewantara. KHD Mota. Suwardi Ningrat. atau yang dikenal dengan Dewantara. ini merupakan Suryaningrat. Ini kalau kayak kita hari ini baik, lalu, Raden dan sebagainya. Ini adalah Raden Suwardi Suryaningrat. Ada Radennya ya. Beliau berasal dari keturunan Paku Alam yang ada di Yogyakarta.